Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, di pertemuan kedua kita kali ini, kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nah, bagaimanakah materinya? Silahkan disimak penjelasan Ustazah berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa, di mana Ustazah ambil contoh, hanya ada bilangan 6, Ustazah bagi dengan 1/2. Nah, di sini caranya kita lihat dulu, di sini ada angka 6. Di sini angka 6 itu kita bisa tulis dengan 6/1 karena arti dari 6/1 adalah 6. Jadi angka 6 bisa ditulis dengan 6/1. Kita tulis ulang, 6/1 dibagi dengan 1/2. Nah, di sini pembagian bisa kita rubah menjadi perkalian dengan syarat pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ya, jadi yang belakang, pecahan yang belakang, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Jadi kita tulis 6/1 dikali dengan yang belakang kita rubah, atas jadi bawah, bawah jadi atas, jadi 2/1. Maka hasilnya adalah 6 dikali 2 hasilnya adalah 12 per 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Nah, arti dari 12/1 bisa ditulis sama dengan 12. Jadi, hasil dari 6 dibagi dengan 1/2 adalah 12. Materi kita selanjutnya adalah pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ustazah ambil contoh, misalnya ada pembagian 1/2 dibagi dengan 3/4. Nah, di sini yang belakang, pecahan yang belakang kita rubah dari pembilang menjadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Oke, 1/2 dikali atas jadi bawah, bawah jadi atas, jadi 4/3. Sini hasilnya. Nah, atas kali atas, 1 kali 4 hasilnya adalah 4/2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Jadi hasil dari 1/2 dibagi dengan 3/4 adalah 4/6. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, langsung saja ke contohnya. Misalnya 2/5 dibagi dengan 1/2. Nah, kita pernah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Nah, caranya adalah kita tulis ulang 1/2 sama dengan 1 kali 2 hasilnya adalah 2 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 3. Maka 3/2 hasil dari pecahan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa 1/2 bisa dirubah jadi pecahan biasa dengan hasil 3/2. Jadi kita tulis ulang 2/5 dibagi 3/2. Nah, di sini kita rubah lagi menjadi perkalian dengan syarat yang belakang pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Jadi 2/5 dikali 2/3. Nah, di sini hasilnya 2 dikali 2 hasilnya adalah 4/5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Jadi pembagian 2/5 dibagi dengan 1/2 hasilnya adalah 4/15. Oke. Materi selanjutnya kita mau mengoperasikan pembagian desimal dengan bilangan asli. Nah, di sini contohnya ya.
pembagian desimal dengan bilangan asli. Bagaimanakah contohnya? Misalnya ada angka 0,2 kita bagi dengan angka 2 misalnya. Nah, di sini kita rubah satu-satu. 0,2 dijadikan pecahan biasa, 2 juga dijadikan pecahan biasa. 0,2. Di sini ada angka 2. Jadi kita tulis di belakang koma ini ada angka 2, jadi kita tulis di atas 2. Nah, karena ada satu angka di belakang koma, di sini ada satu angka ya, angka 2, maka kita tulis 1 0 ditambah angka 1 di depannya. Jadi pecahan biasa dari 0,2 adalah 2/10, dan pecahan biasa dari angka 2 tadi berapa? Nah, sama kayak yang pertama, yaitu 2/1. Oke, sekarang kita tulis 2/10 dibagi dengan 2/1. Oke, dari pembagian ini kita rubah menjadi perkalian ya. Jadi 2/10 dikali 1/2, betul? Hasilnya adalah di sini 2 dikali 1 hasilnya adalah 2/10 dikali 2 hasilnya adalah 20, benar. Jadi hasil pengoperasian 0,2 dibagi 2 hasilnya adalah 2/20. Pembagian persen dengan bilangan biasa. Di sini Ustazah kasih contoh, misalnya ada 100% dibagi dengan 2 misalnya. Maka ini hasilnya sangat gampang sekali. Kita lihat dulu, ini ada angka 100 dan angka 2. Maka kita tinggal bagi 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Nah, persen kita pindahkan ke sini, persen. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pembagian persen. Sangat mudah sekali. Materi kita yang terakhir adalah pembagian desimal dengan desimal. Ustazah ambil contoh, misalnya 0,5 dibagi dengan 1,2 misalnya. Nah, di sini kita rubah desimalnya satu-satu ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,5 kita rubah karena di sini ada angka 5, jadi kita tulis 5 per satu angka di belakang koma, maka kita tulis 1. Satu angka di belakang koma itu artinya per 10. 2 angka di belakang koma artinya per 100. Oke, karena satu angka jadi per 10. Sekarang 1,2. Nah, di sini kita tulis angka 1 dan 2 per, di sini ada satu angka di belakang koma, maka kita tulis 12 per 10. Jadi tinggal kita tulis, sehingga bisa kita tulis 5 per 10 dibagi dengan 12 per 10. Nah, di sini sama kayak tadi, kita rubah menjadi perkalian, jadi 5 per 10 kita kalikan dengan atas jadi bawah, bawah jadi atas, jadi 10 per 12. Hasilnya adalah 5 dikali 10 hasilnya adalah 50 per 10 dikali 12 hasilnya adalah 120. Oke, jadi pembagian antara 0,5 dikali 1,2 hasilnya adalah 50 per 120. Demikianlah pembelajaran di pertemuan 2 kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.